Leka mendongak menatap Niko dengan tatapan mengantuk. Kenapa kamu hadir lagi di mimpiku? Kamu merindukanku sayang. Telapak tangan lebar milik Niko menangkup sebelah pipi Leka seraya menggerakkan ibu jari mengusap-usap pipi itu perlahan. Kenapa suara Niko terdengar begitu nyata dan aroma tubuhnya pun menguar kuat, dan ini terlalu nyata bagi Leka. Mata perempuan itu mengerjap gemas. Niko yang melihatnya lantas terkekeh, kemudian menghadiahi kecupan di kedua pipi Leka dan masih memeluk erat tubuh ramping itu yang ditampak tak berdaya. 3 bulan tak bertemu dengan Leka, rasanya Niko nyaris gila. Ia harus berjuang keras menahan rindu, dan hari ini jantungnya kembali berdebar-debar setelah lama terasa hampa. Mimpi ini terasa sangat nyata. Leka bergumam dalam hati sembari membalas pelukan Niko. Mata Leka sontak terbuka lebar, membuat ia sadar bahwa ini bukanlah mimpi. Cepat-cepat Leka mendorong tubuh Niko hingga tatapan mereka terlepas. Aku sangat merindukanmu, Leka, bisik Niko tersenyum hangat. Kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya Leka tak mengerti. Tolong jelaskan, Niko. Dan kenapa kamu bisa tahu aku ada? Kalimat Leka seketika terhenti saat ia menyadari satu hal. Jangan bilang kalau kamu adalah pemilik perusahaan yang akan menjadi investor untuk perusahaan keluargaku. Telapak tangan Leka menutup mulutnya yang menganga. Love, aku datang untuk kamu, untuk anak-anak kita, untuk kalian. Niko membawa tangannya untuk merangkul bahu Leka. Lepas. Leka menepis tangan itu. Jadi kamu sudah berhasil mengambil alih perusahaan itu dan gak mengabariku sekalipun. Mata Leka tampak berkaca-kaca. Sayang, brengsek kamu, jahat Niko, kamu benar-benar brengsek, aku benci kamu. Pertahanan Leka seketika runtuh dan air mata kini mengaliri pipinya. Dengarkan dulu penjelasanku, Leka. Aku bukannya gak mau kasih kamu kabar, tapi saat itu semua barang-barangku dan Om Franz hilang semua, termasuk handphone. Jelas Niko seraya berdiri untuk mendekati Leka yang juga tengah berdiri. Leka terdiam sesaat setelah mendengar penjelasan itu, tapi tetap aja itu nggak bisa dijadikan sebuah alasan. Kamu masih bisa menghubungi lewat telepon umum atau bisa lewat email, ucap Leka masih terisak. Dia sungguh benci dirinya yang lemah seperti ini. Namun kehamilan membuat emosinya menjadi tidak stabil. Tapi keadaanku saat itu nggak memungkinkan untuk punya banyak waktu luang, sayang. Niko kembali menjelaskan dengan sabar. Jadi kamu nggak menyempatkan waktu untuk aku dan Feli. Padahal nelpon cuma 5 menit juga cukup kalau kamu lagi sibuk dan gak punya waktu untuk kami. Leka kembali menepis tangan Niko dari pundaknya. Kamu gak tahu gimana Feli terus-terusan nanyain kamu. Dia selalu merindukanmu dan selalu membawa handphone kemana-mana. Dia sampai stres dan hampir menangis setiap hari. Kamu tega ya? Aku sampai mengira kalau kamu sudah melupakan aku juga, Feli, dan memilih hidup baru kamu di sana. Kamu benar. Ocehan Leka seketika terhenti saat Niko membungkam mulutnya dengan satu jari. Leka kesulitan memberontak karena kemudian tangan kekar Niko mendekapnya erat. Leka tak ingin membalas, tapi tubuhnya telah berkhianat saat perlahan tangannya terbuka untuk membalas pelukan itu, meski dirinya terus mengeluarkan air mata. Feli atau kamu yang rindu? Niko tersenyum menggoda. Feli, aku gak rindu sama sekali. Dusta Leka yang dibalas kekehan oleh Niko. Aku tahu maaf aja gak cukup untuk menebus kesalahanku. Ibu jari. Niko mengelap air mata di pipi Leka. Matanya menatap wajah sendu itu dengan tatapan dalam. Niko tak suka melihat Leka menangis karena itu akan membuat hatinya terasa perih. Dengarkan penjelasan aku dulu, please. Niko terdiam sesaat lalu berkata lagi setelah memastikan Leka tak memberontak kali ini. Sebelum aku dan Om Franz naik pesawat saat akan pergi ke Paris, ada orang jahil yang mengambil semua barang kami. Yang aku tahu belakangan ternyata mereka adalah orang suruhan Danar. Beruntung yang mereka ambil itu barang-barang selain dompet dan kartu identitas, karena aku menyimpannya di saku celana. Niko mencuri waktu sesaat untuk mengecupi kelopak mata Leka bergantian. Lalu bagaimana dengan alat-alat bukti itu? Tanya Leka ingin tahu. Semua alat bukti sudah aku kirimkan lebih dulu
dulu ke alamat rumah temanku di sana. Jadi kami nggak pegang apa-apa saat dalam perjalanan. Karena alat bukti itu akan jauh lebih aman. Kali ini Niko membawa Leka untuk duduk kembali. Beruntung wanita itu menurut dan tak menolak saat Niko menggenggam tangannya. Kami benar-benar survive di sana. Yang belum lagi Willy yang tahu keberadaanku sampai-sampai aku harus bersembunyi. Kamu tahu kekuasaan mereka seperti apa di sana. Jadi kalau nggak pasang strategi, aku bisa-bisa tertangkap oleh mereka. Jelas Niko sebelum menyelipkan helaian rambut Leka ke belakang telinga. Sedangkan Leka hanya mendengarkan dengan seksama tanpa berniat menyela. Ia pun begitu penasaran dengan kehidupan Niko di sana. Pria itu lantas menjelaskan semuanya dari awal tiba di Paris, bagaimana dia memenangkan sengketa perusahaan itu yang terjadi hampir 3 minggu yang lalu. Hingga tanpa sadar Leka meneteskan air matanya penuh haru. Rupanya perjalanan Niko di sana tak semudah yang dia bayangkan. Hei, kenapa kamu jadi cengeng begini? Niko mengecup pipi Leka singkat. Aku nggak tahu, mungkin aku kepalang kesal aja sama kamu jadinya begini. Bibir Leka mengerucut yang tampak mengemaskan di mata Niko. Niko nyaris mempertemukan pelukan mereka lagi saat Leka tiba-tiba menghalangi tubuhnya sendiri menggunakan telapak tangan, membuat kening Niko berkerut dalam. Kenapa, Love? Siapa wanita itu? Tanya Leka ketus, emosinya kembali merangkak naik. Wanita siapa? Kalau nanya itu yang jelas dong sayang. Niko mencubit hidung Leka gemas. Jangan pura-pura nggak tahu. Leka menepis tangan suaminya, kemudian menunjukkan foto yang dikirimkan orang misterius itu ke hadapan Niko. Ini siapa? Apa dia wanita yang menemani kamu selama di sana? Niko menatap layar ponsel itu sesaat, lantas terkekeh. Namun dalam hati bertanya-tanya, siapa yang telah mengirimkan foto itu pada Leka? Kenapa malah tertawa? Leka menatap Niko dengan tatapan tajam. Love, dia adalah sekretarisku, Adele namanya. Ibu jari Niko masih asyik mengelus pipi lembut milik Leka. Bukannya lega, Leka malah semakin waspada dan curiga. Kalau begitu, kalian bertemu setiap hari dan selalu kemana-mana berdua? Gak selalu sayang, kamu tahu sendiri pekerjaan sekretaris itu seperti apa. Leka mendengus, ia tak puas dengan jawaban Niko yang menganggap enteng perasaannya. Apalagi wanita bule itu tampak cantik. Leka lantas berdiri dan sempat berkata, mulai saat ini aku gak suka sama wanita yang namanya Adele itu. Leka pergi dari hadapan Niko dengan perasaan yang teramat kesal, mengingat bagaimana Adele tersenyum genit ke kamera dan Niko yang tersenyum di sebelahnya membuat Leka ingin mendatangi wanita itu sekarang juga. Namun sayang sekali ia harus mengubur dalam-dalam keinginannya itu. Kamu cemburu, Leka? Gumam Niko terkekeh sembari berjalan menyusul sang istri. Langkah-langkahnya yang lebar membuat Niko tak sulit mengajar wanita itu. Leka sempat memekik terkejut saat tiba-tiba tubuhnya diangkat oleh Niko ke pangkuan. Lepas, aku bisa jalan sendiri. Ketus Leka membuang muka sembari menggerak-gerakkan kakinya berusaha memberontak. Kamu minta dilepaskan, tapi tanganmu malah mengalung di leherku sayang. Niko terkekeh geli. Ia terus berjalan seolah berat tubuh Leka tak ada apa-apanya. Leka mendengus. Sontak dia melepaskan kedua tangannya dan menyimpannya di depan dada. Turunkan aku sekarang juga, atau aku akan nekat untuk loncat, ancam Leka. Namun ancamannya tak memiliki pengaruh apa-apa bagi Niko. Alih-alih menuruti kemauan sang istri, Niko justru malah menghadiahi kecupan singkat di pipi Leka. Ingat, kamu lagi hamil, Leka. Hah? Bagaimana kamu tahu? Mata Leka seketika membulat menatap Niko. Ia terkejut karena Niko tahu mengenai kehamilannya. Aku belum ngasih tahu kamu. Perasaan.
Memang belum, nggak perlu memberitahuku juga, aku sudah tahu. Niko kembali mengecupi pipi Leka sebelum benar-benar masuk ke dalam resort. Saat itulah Leka melihat beberapa pria berwajah khas benua Eropa, tampak berpakaian rapi, dengan setelan jas hitam berdiri hampir di setiap sisi resort. Sebuah headset terpasang di sebelah telinga mereka, bahkan wajahnya pun tampak kaku. Padahal tadi Leka tak melihat mereka di sana, selain beberapa orang pelayan dan Jonathan. Siapa mereka? Desis perempuan itu. Tapi sejurus kemudian Leka segera tahu kalau mereka pastilah para pengawal Niko. Turunkan aku di sini, malu dilihat orang. Jangannya ya Leka, apa kamu nggak merindukanku dan malah ingin terus menjauhiku? Niko menghela nafas berat sembari menatap Leka dengan lekat. Leka tak menjawab dan memilih bungkam sampai mereka masuk ke sebuah dapur dan Niko mendudukkannya di atas kitchen bar. Lelaki itu memberikan segelas jus segar yang sudah tersedia di sana. Kini Niko berdiri di samping Leka, kedua tangannya melingkar di pinggang ramping itu, sedangkan matanya memperhatikan Leka yang tengah menegak jus buah delima. Aku selalu merindukanmu Leka, ucap Niko pelan. Sedetik pun aku gak pernah melupakan kamu atau menggantinya dengan wanita lain. Itu gak pernah terjadi, Niko berkata tegas. Tangannya meraih gelas dari tangan Leka, lalu meletakkannya ke tempat semula. Tapi kenapa di foto itu kamu dekat banget sama dia? Kamu bahkan tertawa dan kalian persis seperti pasangan yang bahagia. Wajah Leka mengerut tidak suka. Tanpa permisi Niko mengambil ponsel Leka dan mengecek foto itu sekali lagi. Coba kamu perhatikan baik-baik Love. Ini foto diambil dari samping. Jadi yang terlihat olehmu aku sama Adel itu duduk menempel. Padahal sama sekali enggak sayang. Jelas Niko memperbesar gambar tersebut. Kursi kami itu berjauhan. Lalu kenapa aku tertawa? Ini aku sedang mengobrol dengan klien. Aku nggak tahu siapa orang yang sudah mengambil foto ini. Tapi yang jelas dia pasti tahu siapa kamu. Niko segera mengirimkan nomor si pengirim pesan ke nomornya untuk dilacak siapa pemilik nomor tersebut. Dan hanya ada satu nama di benaknya saat ini, Danat. Leka merenungkan penjelasan dari Niko dan rasanya masuk akal juga. Pasti ada seseorang yang ingin menghancurkan hubungan mereka. Kamu percaya sama aku? Tanya Niko, dan Niko menganggap diamnya Leka sebagai jawaban. Iya. Niko tersenyum sembari membawa kedua tangannya menangkup pipi Leka. Miss you, ucap Niko, matanya tetap terpejam seraya tersenyum. Dari mana kamu tahu aku hamil? Tanya Leka dengan nafas terengah saat pelukan mereka terlepas. Morris yang memberitahuku. Kamu bisa menghubungi Morris, tapi kenapa nggak menghubungiku? Leka kembali merasa kesal. Apa Morris lebih penting dari aku? Aku pertama kali menghubungi Morris itu 1 minggu yang lalu, Love. Saat itu aku ingin langsung pulang dan menghubungimu, tapi aku terpaksa mengurungkan niatku karena beberapa hal. Niko menggenggam tangan Leka erat. Pertama, aku nggak mau pulang sebelum urusan tentang kepemilikan perusahaan itu selesai. Kedua, aku ingin memberi kejutan untuk kamu dengan cara seperti sekarang, ujar Niko tersenyum lembut. Makanya aku sengaja mendiamkan kamu setelah Morris menghubungiku. Walau aku sudah gak sabar ingin segera bertemu kamu, tapi asal kamu tahu, aku selalu memantau kamu melalui dia, tambah Niko lagi. Setelah mendengar penjelasan itu, seulas senyum tipis lalu terbit di bibir Leka. Ia tahu Niko tengah berbicara jujur. Aku juga merindukanmu, ucap Leka pada akhirnya. Aku tahu, Niko menyahut. Di saat mereka menjalin keromantisan, ponsel Niko berdering. Awalnya Niko tak menghiraukan, tapi dering berkali-kali menandakan ada sesuatu yang penting. Ada? Leka menatap layar ponsel itu dengan kesal. Iya Love, aku angkat dulu, kayaknya ada yang penting. Niko sedikit menjauh dari Leka
dan itu membuat Leka merasakan nyeri di dadanya. Walau sebetulnya ia bisa mendengar apa yang Niko bicarakan, tapi tak seharusnya Niko menjauh. Perlahan, Leka turun dari kitchen bar dan berjalan keluar dari ruangan itu dengan perasaan hampa. Leka tahu tak seharusnya dia merasa kesal, tapi wanita bernama Adele itu benar-benar telah mengusik hatinya. Walau bagaimanapun juga sekretaris adalah orang terdekat dengan pimpinannya, tak dipungkiri lagi Leka merasa takut Niko akan melirik wanita lain.